Lur, piye kabare lur? Muga-muga apik-apik wae ya. Kali ini kita akan bahas Attack on Titan bagian 2. Di bagian 2 ini, Mimin akan bahas 3 episode sekaligus untuk kalian. Setelah kemarin kita diperkenalkan dengan para Titan yang ganas dan suka makan manusia, maka pada alur cerita kali ini kita akan ditekankan tokoh utama yaitu Eren Yeager yang sedang berjuang menjadi prajurit demi membalaskan dendamnya. Penasaran lur gimana ceritanya? Langsung saja kita tonton alur cerita Attack on Titan bagian 2. Check it out, check it bro. アルミ俺は 5 tahun berlalu sejak distrik Singgasina dihancurkan oleh para Titan. Sekarang Eren, Armin, dan Mikasa sedang berada di kamp latihan di mana mereka akan dilatih menjadi prajurit. Instruktur mereka yang bernama Ken Kardis berusaha membuat mental mereka terlatih dan meneriaki mereka dengan kata-kata kasar karena banyak dari mereka yang sengaja mengikuti kamp latihan hanya untuk memperoleh pekerjaan di dalam dinding, sehingga mereka tidak perlu untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh para Titan. Di tengah teriakan Kardis, seorang calon prajurit bernama Sasha malah makan. Saat Kardis bertanya, mengapa kamu makan kentang pada saat latihan? Tapi Sasha hanya tersenyum dan memberikan sedikit kentangnya untuk Kardis. 貴様何をやっている調理場にちょうど頃合いのものがあったのでつい出たなぜ今芋を食べ出しなぜ貴様は芋を食べた芋を食べるのかという話でしょうか。半分どうぞ。 Tak ayal Sasha malah dihukum oleh Kardis untuk berlari sampai sore. Lalu para peserta juga melihat mereka yang tak memiliki bakat maupun kemampuan menjadi seorang prajurit akan dikirim kembali ke kampung halaman mereka untuk menjadi petani. Lalu Eren, Armin, dan Mikasa mulai memperkenalkan diri mereka sebagai orang-orang yang berasal dari distrik Singgasina. Sehingga peserta di camp mulai penasaran dengan bagaimana rupa dari para Titan. Eren kemudian menjelaskan bagaimana rupa serta keganasan dari para Titan. Tapi Eren juga teringat sewaktu ibunya dimakan oleh Titan hidup-hidup. Marco kemudian memberitahu teman-temannya agar tidak bertanya lebih jauh mengenai para Titan kepada Eren. Tapi Eren menguatkan dirinya bahwa mereka tak perlu takut pada para Titan. Karena dengan menguasai 3D manuver, ia akan bisa membunuh semua Titan yang ada. したことね俺たちが立体さっきは思わず感極まっただけだこの世から巨人を駆逐する Jen yang mendengar hal tersebut hanya mencibir Eren dan menganggap Eren sok kuat. Eren dan Jen hampir saja baku hantam. Tapi lonceng tidur kemudian berbunyi disertai Jen yang melihat Mikasa dan langsung tersipu malu. Saat Jen melihat Eren bersama Mikasa, Jen merasa cemburu dan sangat marah. Sedangkan Sasha yang kelelahan karena dihukum berlari mencium bau makanan yang ternyata itu adalah Krista dan Ymir yang membawakannya makanan dan setelah itu Sasha hanya tertidur lagi. それだけしかないけど取っておいてそうですかあなたがのためにやったのかお前の得たもの Keesokan harinya latihan menggunakan 3D manuver dimulai. Para peserta harus menjaga keseimbangan mereka di sebuah tali. Ada yang menguasai kemampuan tersebut dengan cepat karena bakat alami, tapi ada juga yang sebaliknya. Eren sangat kesulitan mempertahankan posisi di atas tali tersebut. Eren yang berlatih hingga senja masih belum bisa menyeimbangkan tubuhnya, sehingga ia dicibir karena dianggap tukang omong besar. Mikasa dan Armin berkata untuk jangan pernah mendengarkan perkataan peserta yang lain. Eren dan Armin kemudian meminta pendapat dari peserta lain. Tapi seperti yang diperkirakan mereka, bahkan tak ada yang mau membantu. Bertolt dan Reiner juga tak bisa membantu Eren. Lalu Bertolt menceritakan bahwa ia berasal dari sebuah desa yang ada di dekat gerbang Maria. Ia juga menceritakan kengerian sewaktu bertemu dengan Titan di jendela rumahnya. Lalu Reiner dan Bertolt mengajak Eren dan Armin menuju ke sebuah tempat sambil menceritakan tujuan mereka menjadi seorang prajurit. Reiner mengatakan kalau ia ingin segera kembali ke kampung halamannya. Dan Eren yang tentu saja karena dendamnya berkata kalau ia akan membunuh semua Titan yang ada. Lalu sampailah mereka di sebuah tebing di mana pemandangan seluruh lembah terlihat dan mereka mulai melatih Eren di tempat tersebut. Keesokan harinya saatnya Eren untuk menunjukkan kalau ia bisa menyeimbangkan tubuhnya di atas tali. Dan ternyata berhasil. Tapi kemudian 覚悟はいいかはいいけね理屈なんか知らんこれが武器だ
Ternyata alat yang dipakai Eren sudah kendor, dan karena itulah ia tidak bisa menyeimbangkan dirinya di atas tali tersebut, sehingga Eren dinyatakan lulus dan akan menjadi prajurit selanjutnya. Keesokan harinya para prajurit baru harus dilatih secara ekstrim, di mana Armin menolak untuk dibantu oleh Reiner membawa barang-barangnya. Di situ Ken Kadis menganalisis kekuatan dan kelemahan anak didiknya. Reiner Braun memiliki kekuatan mental dan fisik yang luar biasa. Armin Alert memiliki kekurangan dalam hal fisik tapi pintar dalam hal akademik. Annie Leonhardt memiliki kekuatan tempur yang bagus tapi sulit bekerja sama. Bertolt Hofer memiliki bakat dalam bertempur tapi kurang memiliki inisiatif. Jane Christine mahir menggunakan 3D manuver tapi memiliki kepribadian yang lemah. Sasha Blaus memiliki keunggulan dalam operasi lapangan tapi tidak pantas pada misi yang terorganisir. Connie Springer ahli dalam membuat pergerakan yang tajam tapi otaknya tidak terlalu tajam. Mikasa Ankerman sangat jenius dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Terakhir adalah Eren Yeager, tidak memiliki bakat tapi dia sangat tekun menutupi kekurangannya. Latihan berlanjut dengan pertarungan tangan kosong. Eren berpikir kalau pertarungan 1 lawan 1 seperti ini sangat tak berguna dalam melawan Titan. Tapi Reiner mengingatkan Eren bahwa mereka adalah prajurit yang harus bisa melewati situasi apapun. Lalu Reiner menyuruh Eren menjajal kemampuannya kepada Annie, tapi kemudian Eren yang sudah kalah kemudian memperingatkan Reiner, tapi sama saja Reiner juga tak berkutik melawan Annie. Lalu Annie berkata bahwa kebanyakan dari prajurit yang ada di sini ingin bergabung ke polisi militer dan bisa aman di dalam dinding, dan kebanyakan dari mereka juga tak serius dalam latihan ini. Lalu Annie juga berkata kalau dia tidak mau menjadi tentara di dunia yang gila ini. Malamnya Jin dan Marco kembali membicarakan mengenai polisi militer yang mereka idam-idamkan. Eren kemudian mencemooh mereka sebagai penakut. Tak ayal Jin pun menjadi marah, tapi Eren kemudian menunjukkan hasil latihannya di mana pada latihan tadi semua prajurit hanya bersantai-santai. Kadis kemudian masuk karena ada yang gaduh, tapi Mikasa bilang kalau Sasha sedang kentut. Tak ayal semua peserta menjadi tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, pengumuman hasil latihan mereka selama di camp diperlihatkan. Ada 3 posisi yang mereka bisa masuki, yaitu sebagai prajurit penjaga dinding, pasukan pengintai, dan polisi militer. Jan sangat kesal karena posisinya berada di bawah Eren, tapi Eren sendiri tidak tertarik untuk bergabung dengan polisi militer karena ia ingin membalaskan dendamnya. Thomas berkata kalau mereka tidak punya kesempatan menang melawan para Titan, tapi Eren tetap akan masuk pasukan pengintai dan membunuh para Titan. Karena Eren ingin bergabung dengan pasukan pengintai, maka Armin dan Mikasa juga akan masuk ke dalam pasukan pengintai dan berhadapan langsung dengan para Titan yang ada. Kemudian Eren melihat pasukan pengintai yang sangat berbeda dari 5 tahun yang lalu, di mana mereka kini terlihat lebih kuat. Di situ Eren juga bertemu dengan Hennes yang kembali meminta maaf atas terbunuhnya ibu dari Eren. Kemudian Eren berkata kalau itu tidak masalah, karena dialah orang yang akan membunuh para Titan. Eren dan kawan-kawannya kemudian bertugas untuk membersihkan peralatan dinding. Sasha kemudian membawa daging yang ia curi. Akhirnya daging itu akan mereka makan bersama-sama. Saat semua berjalan lancar dan mereka sedang sibuk bersih-bersih, tiba-tiba ternyata saat itu juga muncul Titan kolosal yang sekali lagi menjebol dinding distrik Tauros. Eren dan teman-temannya berhasil selamat, tapi Eren yang masih sangat trauma dengan kejadian 5 tahun lalu berniat menyerang Titan kolosal sendirian.
Titan tersebut ternyata tidak hanya menjebol dinding, tapi juga menghancurkan semua meriam pertahanan dalam dinding. Eren yang masih bermaksud menyerangnya dikejutkan dengan Titan kolosal yang tiba-tiba menghilang. Kemudian Eren dan teman-temannya diperintahkan untuk kembali ke markas dan mengevakuasi penduduk kota. Lalu para Titan mencoba masuk ke distrik Tauros, tapi para prajurit berusaha untuk menghalaunya. Armin yang gemetaran dikuatkan oleh Eren dengan berkata kalau mereka akan menang. Tapi terlihat Titan sudah masuk dan hampir menguasai kota. Raja yang mengetahui kalau distrik Tauros sudah jebol meminta Komandan Pixis untuk melindunginya saja. Tapi Jenderal Pixis berkata kalau ia harus maju ke medan tempur karena para prajurit sekarang sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Para prajurit kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok bertugas di garis depan, tengah, dan belakang. Karena mereka takut Titan Armor akan kembali muncul dan mendobrak dinding terdalam. Banyak dari mereka yang kena mental karena inilah pertarungan pertama mereka melawan para Titan secara langsung. Jen sangat kesal karena cita-citanya menjadi polisi militer halus gagal karena ia sekarang harus maju ke medan tempur dan bertarung melawan Titan secara langsung. Mikasa ternyata diposisikan dalam baris belakang karena dianggap sebagai pasukan elit. Mikasa tak bisa menolaknya karena ini adalah perintah. Mikasa memberi pesan kepada Eren supaya tidak mati. Eren kemudian teringat kalau kelemahan Titan adalah pada tengkuknya. Mereka hanya menargetkan manusia sebagai makanannya, namun sebenarnya para Titan bahkan tak akan mati walau tanpa makanan sekalipun. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Titan ada karena mereka ingin memusnahkan ras manusia dari muka bumi ini. Eren dan prajurit lainnya kemudian membulatkan tekad untuk melawan para Titan, dan dengan semangat mereka membunuh para Titan. Tapi Thomas ternyata menjadi korban pertama yang dimakan oleh Titan. Kemudian Eren yang marah bermaksud membunuh Titan tersebut. Tapi sayang sekali dia juga berakhir dengan keadaan yang mengenaskan. Kakinya putus digigit oleh Titan, disusul oleh teman-temannya yang mati satu persatu dimakan oleh Titan. Armin yang tak bisa bergerak kemudian dihadapkan pada satu Titan yang akan memakannya. Bahkan ia juga sempat masuk mulut Titan. Tapi Eren yang mengetahui hal itu teringat kalau Armin bercita-cita untuk pergi keluar dinding dan melihat laut yang selama ini menurut mereka hanyalah mitos. Eren kemudian masuk ke dalam mulut Titan tersebut dan kemudian menyelamatkan Armin. Namun Eren yang masih terjebak di dalam mulut Titan harus berakhir menjadi santapan Titan. Wes, berlanjut lor bagian 3. Jika kalian suka dengan alur cerita Attack on Titan, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Agar apa? Ya, agar channel ini semakin berkembang. Suwun ya lor.